Pak Tunggal, kalau yang di depan ini apa, kerabat atau gimana yang dimakamkan? Makam di sini. Nah, Kalau makam-makamnya ini yang di depan. turunan dari keraton, anak cicitnya. Oh, yang ini, yang depan ini. Anak cicitnya ya. Anak cicitnya Sunan Gunung Jati. Yang di depan ini ya. Dia namanya pintu pasir sudan. Yang ini namanya pintu dalam. Pintu pertama pintu pengantin, dua pintu dalam, tiga pasir sudan. Oh gitu. Nah kalau ke atas kita nanti keturun keraton yang menjelaskan. Oh gitu. Iya. Nah itu rombongan. Kalau itu masjid Pak ya? Kalau masjidnya belok kanan, belok kiri 50 meter sampai ke masjid. Ini urutan ketiga, sumur ketujuh ya? Iya. Sumur ketujuh ya. Oh. Pintu apa namanya? Enggak disebut ini sih pintunya. Kalau yang asli pintu dari sana. Oh, ini hanya pintu masuk aja. Pintu masuk aja. Untuk ke dalam itu, Untuk ke dalam ziarahnya. untuk rombongan-rombongan khusus di sini keraton sampai ke atas namanya gerbang Sawal. Kenapa dibukanya pintu apa selalu bulan Syawal ya? Itu udah tradisinya. Oh gitu. Sawal. Tapi Kalau hari-hari biasa berarti nggak oh, dibuka juga. Keturunan keraton ada yang meninggal. Oh gitu. Itu dibuka nanti. Di situ kan ada pelayanan namanya. Jadi yang ada di lokasi ini adalah yang juru kunci semua. Iya, yang pakaian putih atau pakai pelakon itu pengurus makam Sunan Gunung Jati yang disebut juru kunci. Juru kuncinya. Iya, juru kuncinya. Gitu. Ini ada kerusakan atau itu yang memugat lah. Ini yang mengurus di sini seperti pemeliharaan. Makam Sunan. Kalau pintu pasujudannya, pintu Sunan Gunung Jatinya, pintu besarnya sana. Orang ziarah kubur doa kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Seandainya di sini, kalau mau ke atas sana. Nah kalau ini namanya Gunung Sembung, nama orangnya Syekh Sarif Widato Sunan Gunung Jati. Kalau yang di jalan sebelah sana namanya Gunung Jati, nama orangnya Syekh Maulana Datul Khafi. Oh gitu. Gurunya Sunan Gunung Jati ini. Yang makamnya yang ada di sini juga. Makamnya sana di sebelah. Oh beda. Sebelah. Ini Gunung Sembung. Yang ini buat istilahnya yang umum, yang ziarah kemari berdoa dulu sih ada di sini tempatnya. Di pintu besar, namanya pintu besar. Assalamualaikum. Ini seandainya Bapak mau. Assalamualaikum. Masalah tujuan kita siar di sini sejarah itu kan harus kita jelaskan juga. Iya. Silaturahim namanya kan. Patung dari keluarga kerajaan. Saya Jubir Pak ya. Saya Jubir, mewakili ya? dari Kesultanan. Iya dari Kesultanan Karawaten semua. Insya Allah dia mau masuk, mau bisa bantu orang jalankan sebatas di luar, depan atau di samping. Insya Allah kalau dia mau sowan di situ, silaturahim ke makam Makbarah, izin Allah saya bantu. Amin ya Allah. Segala sesuatu juga rencana Allah. Insya Allah. Jadi upaya Allah yang ngatur Pak. Iya. Baik Insya Allah. Ya. Sini Ibu lihat nih sebelah saya. Semuanya saya sang keluarga besar Bapak ini yang selalu sehat. Amin. Panjang umur berkah selamat dunia akhirat izin Allah. Ridha Allah tujuan kita di sini siarnya perjalanan beliau ini membawa barokah. Amin. Makanya di sini insya Allah ada kajian drama Makbarah Syarif Diakonnya Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah, ada tuh bagus pasar Falatehan Pangeran Jakarta, ada Syarifah Mudaim yang dinamakan Nyimas Ratu Rara Santang, dan Pak D-nya Pangeran Cakra Buana atau Baku Sangkan Baku Cirebon yang disebut Prabu Walang Sungsang Pak. Oh gitu. Keluarga besar insya Allah. Namanya Kepengker ya? Ya Kepengker ini kuburan Pak ya. Kuburan. Banyak jamaah yang ziarah ada di sana, di bawah ya?
Itu memang nggak masuk kemari atau beda di bawah dengan di sini? Umumnya di sana Pak, akses utama. Umumnya di sana. Akses utama sana. Kalau kemari cuman kerabat dari kerajaan atau bagaimana? Jangan keturunan. Keturunannya ya. Family. Nah, yang nggak keturunan berarti nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Tapi Ah. kan harus ada rekomendasi dari kesultanan. Oh gitu. Yang ini ya rekomendasinya ya. Ini yang boleh masuk kemari. Iya, ada izin. Kesultanan Kasapuan apakah Noman sama aja. Apalagi masuk ke dalam gitu ya. Dalam, ya. Ah, subhanallah. Keturunan tetap pakai. Pakai ya. Iya. Makasih nih Mas. Insya Allah. Tong. Masjid. Iya ya. Hanya di belakang tembok. Assalamualaikum. Ya, Mas. Ini menuju puncak Gunung Sembung ini. Yang ini Pak ya? Ya, kalau Gunung Jatinya yang sana, yang sebelah sana di sana. Ini puncak Gunung Sembung namanya. Iya, Gunung Sembung namanya, sambungan dari Gunung Jati. Oh jadi memang posisinya ada di gunung ya ini ya? Ya, ini di gunung ini. Gitu ya. Kalau Sunan Gunung Jati bermukim di Gunung Sembung. Kalau Syekh Maulana Qadr Kafi bermukim di Gunung Jati sana. Oh gitu. Kita coba ya. Iya. Masih. Kalau yang makam-makam yang di sini, Hmm. para kiageng-kiageng, para pembesar-pembesar Sunan Gunung Jati, para santrinya, para pengikutnya, para prajuritnya sama. Ini Oh gitu. waktu Cirebon Penjajahan perang yang membantu ini. Raja Galuh perang yang membantu ini. Dulu Sunan Gunung Jati kan pimpinan Cirebon. Gitu. Assalamualaikum. Ya. Nama sih Mas. Nah. Amin amin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini yang namanya Gunung Sembung. Iya, ini puncaknya udah. Nah. Itu pusar buminya. Pusar buminya yang disebut kawah-kawahnya, yaitu yang di pagar besi. Ya cukup Pak. Yang sampai sini aja ya. Iya. Yang itu. Iya, Yang itu namanya apa ini? pusar bumi. Pusar bumi. Iya. Yang dipakai besi. Itu. Nah, di sini juga ada pintunya. Pintu samping. Kita lihat. Oh, udah zuhur lagi. Assalamualaikum. Nah, ini buat kebersihan di sini barangkali. Dengan Pak siapa? Pak Taufik. Makamnya? Makamnya di dalam kalau ini. Ini makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ada di dalam. Pak ngomong-ngomong satu lagi Pak. Kalau ini berarti ada pintu ke dalam juga ya di sini ya? Jadi begini, untuk menuju pintu ke dalam, punten ya, sebetulnya ada 3 termasuknya. Pintu samping, pintu mata ngaji, pintu samping juga, pintu Kesultanan Kasepuhan, dan pintu yang utama adalah pintu yang disebut pintu Pasujudan Pasujudan. atau pintu gede. Gitu ya. Nah itu hitungannya pintu yang Pasujudan
dalam urutan hitungannya itu adalah Bisa suku tahu yang Pak di situasi dalam itu sebenarnya ada berapa makam? Ada 18, 19 atau lebih? Untuk di kamar Jinem yang satu ruangan dengan Sunan Gunung Jati itu ada 18 makam. 18 makam. Nah, sementara di di kamar-kamar atau ruang-ruang yang lain, maaf ya, jumlahnya banyak. Oh gitu banyak. Nah, Banyak. Tapi kalau makam Sunan Gunung Jati sendiri itu terpisah atau memang campur di dalam tuh Pak? Campur dengan istri Campur dengan dan- keluarga. Oh jadi bukan semacam di kamar sendiri nggak gitu ya? Enggak, Satu ruangan lah. satu keluarga. Bisa jelasin Pak yang tadi yang namanya apa? Pusar bumi ya namanya. Pusar bumi. Pusar bumi itu yang Pusar. ada di tanda ini itu artinya apa Pak? Pusar itu artinya pusat, bumi artinya tempat. Jadi menunjukkan pusat tempat wali. Oh gitu. Pusat tempat wali ya. Pusat tempat wali yang ada di lokasi sini. Yang ada di Cirebon. Cirebon. Bukan seluruh Indonesia. Bukan. Cirebon. Khusus yang ada Wali Cirebon, pusatnya ada di sini gitu. Yang Cirebon aja Pak ya. Oh gitu. Ada yang ditanda ini artinya kenapa bisa ketemu tanda ini Pak yang ada di pagar? Jadi begini, untuk pusat penyebaran pengajian Islam, Namanya pusar. itu kan ada di dua Namanya tempat, pusar bumi ini ya. di antara guru dan murid. Sementara di sini Pusar adalah ini murid pusat, Gunung bumi Jati. tempat. Persis ini menjelaskan adalah pusat. Sementara untuk tempat yang utama adalah yang disebut Syahdatul Kafi, itu kan gurunya. Nah itu di seberang jalan yang disebut pusat Gunung Jati. Kalau ini kan Gunung Sembung. Gunung Sembung ya. Gunung Sembung itu artinya katakanlah cabang. Iya. Jadi artinya bisa diartikan kalau Sunan Gunung Jati ini dimakamkan di Gunung Sembung ya Di berarti Gunung ya. Sembung. Oh pengertiannya di Gunung Sembung ya berarti ya. Karena untuk Gunung Sembung sendiri termasuk berada di situs Gunung Jati. Oh iya iya. Sebetulnya untuk Gunung Jati sendiri adalah tempat Syahdatul Kafi sebelum ada Sunan Gunung Jati. Iya iya. Iya. Nah, setelah ada Sunan Gunung Jati maka dibikin tempat untuk pengajian khusus yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati, yaitu Ada disebut di sini di depan ini kan ada 1, 2, 3, 4 makam ya Pak. Ini makam sahabat atau bagaimana? ini sahabatnya Sunan, Sahabat atau Sunan. kata orang sini bilang disebut Ki Gede. Yang ini ya. Tertulis di setiap kubu-kubunya dengan tulisan Ki Gede. Nah ini para Ki Gede ini adalah para tokoh-tokoh pemuka sesepuh dari tiap-tiap desa yang ada di sekitar Cirebon. Bisa terlihat dari sini di sini tertulis Ki Gede Jagapura. Jagapura itu masih Cirebon juga. Iya iya. Akan tetapi itu Cirebon Selatan. Selatan ya. Jadi artinya ini memang sahabat Sunan semua ya yang ada di sini. Para pejuang. Nah, kalau di bawah tadi yang kecil-kecil itu artinya itu masih Itu saudara. adalah cucu cicit Sunan. Cucu cicit Sunan semua. Yang termasuk era generasi yang sekarang kalau di luar. Oh gitu. Baik. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Ya, Mudah-mudahan berkah informasi ini ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.